Iya, Anda kembali lagi bersama kami di Mimbar Agama Kristen ya, masih dengan hamba Tuhan Diaken Yeni Tiko Alum Magister Teologia yang sudah memberkati kita tadi lewat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 1 sampai yang kelima, yang di dalamnya kita diajarkan mengenai yang namanya kasih ya. Kita sudah berada di akhir tahun, di penghujung tahun 2021. Selama hampir 12 bulan ini ada banyak refleksi iman yang sebenarnya harus kita tanyakan pada diri kita, apakah benar-benar selama hampir 12 bulan ini, selama 1 tahun ini kita sudah berdampak dalam kehidupan sesama, keluarga, berjemaat dengan yang namanya kasih. Kadangkala mengakhiri tahun seperti ini, apalagi menyambut Natal, biasanya damai kasih Natal itu nanti akan terjadi di bulan-bulan seperti ini. Nah, pertanyaan saya buat Ibu Diaken Yeni nih, kalau bicara soal kasih, kadang-kala kalau ada konflik secara internal ataupun eksternal, kadang-kala orang Manado bilang nanti mau baku bayi nanti di hari Natal, ya kan? Nanti mau baku minta maaf di hari Natal, karena dia bilang hari bayi-bayi. Bagaimana kemudian implementasinya? Kasih itu hanya dijadikan sebuah momentum 1 tahun 1 kali nih Bu Yen, gimana nih? Ya tentu kasih yang kita lakukan setahun sekali itu tidak ada artinya. Karena kasih itu harus kita terapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga kita, bahkan terhadap sesama kita, yaitu hari lepas hari. Ketika Tuhan memberikan waktu untuk kita hidup, ketika kita masih bisa bernafas. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kasih yang Tuhan berikan itu adalah kasih yang penuh pengorbanan. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita, kasih itu bukan sekedar kita ucapkan, tetapi kasih itu harus benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita supaya menjadi bukti nyata, toh seperti lagu yang kita sering nyanyikan. Kasih Tuhan adalah kasih yang begitu sempurna, yang begitu menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, jangan orang Manado bilang, Kang, nanti hari Natal baru kasih itu orang kasih lihat pak orang. Nanti semua hari Natal baru tuh kasih itu orang kasih tunjung pak orang. Nah itu tuh orang bilang kasih yang penuh kemunafikan. Kasih yang penuh dengan sandiwara. Karena apa? Tuh kasih tuh orang kasih keluar nanti menjelang Natal. Padahal tuh kasih itu yang Tuhan mau. Dari tuh orang kehidupan yang Tuhan berikan selagi kita bernafas. Mari tuh orang lakukan itu. Toh? Apalagi tuh orang mengaku tuh orang beriman. Tuh orang mengaku tuh orang percaya. Nah bagaimana tuh orang mengaku orang beriman dan orang percaya? Kalau kasih itu adalah kasih yang penuh kepura-puraan. Dorang bilang dapat lihat pe lemah lembut Kang, dapat lihat pe baik-baik sekali kalau bicara, manintau dalam hati menyimpan kebusukan, dalam hati menyimpan kebencian. Bahkan ada yang pura-pura bersahabat dengan kita, berteman dengan kita, ndak tahu dorang dia cungkel orang dari belakang. Iya toh, dorang injak pat orang sepelekan, bahkan mungkin dorang gosipkan dengan segala macam cerita. Tetapi firman Tuhan berkata, memang ketika kita mendengar itu, kita merasa tersakiti, kita merasa terluka. Tetapi dengan jelas firman Tuhan berkata, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kita membalas apa yang telah mereka berikan bagi kita, dorang bilang torang semua sama dengan dorang. Iya toh, torang yang mungkin ada di pihak kebenaran. Tetapi ketika kita terpancing dengan ulah yang mereka tawarkan kepada kita, karena orang-orang yang demikian yang suka melakukan itu, mereka adalah manusia-manusia yang berhati iblis. Kenapa saya katakan manusia berhati iblis? Karena apa? Mereka mengaku sebagai orang percaya, tetapi justru iman dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan orang beriman. Jadi mereka terpengaruh dengan apa? Cara iblis yang disodorkan kepada mereka untuk mengutak-atik kehidupan orang lain. Untuk apa? Mengadu domba satu dengan yang lain. Padahal kalau kita mengaku kita orang percaya, biar jadi orang bilang ngana mau bikin apa lepak kita, ngana mau kasih tapela le basar pak kita tetap apa? Penuh dengan kasih dan pengampunan. Jadi jangan orang malu atau orang takut, orang terus memberikan kasih dan pengampunan sekalipun bagi orang-orang yang memiliki hati yang tidak percaya dan tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, menganggap bahwa orang berikan itu kasih cuma orang anggap sepele. Biar aja nanti Tuhan yang nilai toh. Karena manusia terlalu pintar bersandiwara. Di hadapan orang boleh kasih tunjuk orang baik-baik. Dorang lemah lembut, tapi padahal dorang hati penuh dengan kebusukan. Dan kebusukan itu tidak bisa disimpan.
Bagaikan buah, orang bilang buah durian. Ya toh? Biar orang mau simpang di mana, kalau sudah saat dia mengeluarkan baunya, tetap akan tercium. Iya. Lebih baik orang bilang terang sama dengan apa? Buah manggis. Dapat dia di luar besai, tapi dia di dalam putih bersih bagaikan salju. Iya. Toh itu yang Tuhan mau. Iya, baik. Nah, dalam perenungan pembacaan firman Tuhan juga di ayat 4 bilang kasih itu sabar. Nah, kadangkala kalau bicara soal kesabaran sebagai umat manusia nih Ibu Diaken, kita kadangkala memiliki batas kesabaran ya kan. Duh, setelah lalu dia kurang dah ulang-ulang, so abis komang kita pakai kesabaran. Bagaimana kemudian konteksnya dengan kasih itu sabar nih. Kadangkala manusia tidak sabar gitu ya kan. Gimana? Ya, memang berbicara soal kesabaran, kadangkala kita harus diuji diri kita sendiri. Betul. Karena apa? Dengan apa yang diberikan orang kepada kita, mereka seolah-olah memancing kesabaran kita. Sampai orang lain kali bilang begini, so cukup kita sabar komang pangana. So segala macam cara kita ada bikin kita kesabaran sebagaimana cara kita bikin mar ternyata ngana pancing terus pak kita. Betul. Nah di sini orang mau belajar penguasaan diri. Wow. Orang harus belajar ketika orang ada celah yang terbuka untuk merasuki kita, untuk orang bilang merongrong orang kehidupan dengan apa? Orang sengaja bikin dengan segala cara dengan ulah-ulah mereka yang tidak berkenan supaya orang kesabaran itu pudar. Karena memang orang itu kadang-kala orang kesabaran itu hilang karena apa? Orang juga masih manusia biasa. Tuhan Yesus saja ketika orang-orang masuk dalam bait suci, mereka berdagang di dalamnya, Tuhan Yesus marah. Dia ambil cambuk, dia pakai cemeti. Apalagi orang manusia biasa toh. Tetapi bagaimana orang mau belajar penguasaan diri. Kalau orang memiliki penguasaan diri yang luar biasa, apapun cara yang dipakai iblis untuk merongrong, menerobos kehidupan kita, orang akan tetap tenang. Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau orang selalu hadirkan Tuhan, ada bersama dengan kehidupan kita, ada selalu berjalan bersama dengan kita, ketenangan itu akan kita miliki sepanjang masa. Iya, luar biasa ya. Selain kasih itu sabar nih Ibu Diaken, ada juga kata kasih itu murah hati. Nah, kadangkala orang ingin berbuat baik, tapi karena keterbatasan misalnya nih Bu yang ekonomi, dia bilang aduh mau bikin kebaikan tapi saya pun tidak sanggup saya tidak berkecukupan. Iya begitu. Bagaimana nih Bu Yeni melihat konteksnya dengan ayat Alkitab itu? Di sini sih kalau saya melihat tentang murah hati itu, jadi kalau kita bermurah hati itu bukan nanti kita membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi kalau kita berbicara hidup kita dalam pas-pasan, toh? Hidup kita sederhana dan kita belum mampu seperti orang yang lain untuk membagi-bagikan diakonia. Nah, yang harus kita lakukan itu murah hati itu bagaimana kita selalu menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kita menunjukkan kasih kita. Lewat apa? Cara kita, perbuatan baik kita. Bukan nanti, jadi Tuhan menilai bukan karena kita rajin membagi-bagikan diakonia. Mungkin sekalipun kita memberikan, orang bilang satu gunung. Tapi kalau orang memberikan itu, kasih lihat supaya orang murah hati cuma karena kepura-puraan. Supaya orang sanjung pat orang puji pat orang. Padahal orang cuma apa? Sekedar show orang bilang. Supaya orang tahu oh kita murah hati. Padahal orang lakukan itu nyana dengan ketulusan. Ya lebih baik orang bilang orang yang tidak memberi. Tetapi karena dia hidup dalam kesederhanaan itu yang lebih berarti daripada orang yang rajin memberi tetapi kasih itu tidak benar-benar tulus orang lakukan. Toh? Iya, lebih baik pemberian kasih yang memang nyata yang nyata dari perbuatan, dari orang bicara, itu yang lebih baik toh daripada orang bilang satu gunung orang ada persiang pak orang, orang kata cuma mau cari nama, orang cuma mau cari muka supaya orang sanjung, orang puji pat orang. Padahal itu Tuhan bilang tidak berarti, enggak berkenan juga. Tidak berkenan. Jadi Tuhan sebagai contoh persembahan Kain dan Habel, iya toh? Tuhan, kenapa Tuhan memilih satu di antara mereka? Karena Tuhan menilai ketulusan. Dan apa yang dilakukan itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan melihat, oh orang harta banyak baru orang membagi-bagikan. Seperti khotbah saya. Jangan nanti orang kaya baru orang bisa memberi. Jangan nanti orang punya jabatan baru orang bisa memberi. Tetapi dalam kesederhanaan kita, orang mampu memberikan sekalipun bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain berdiakonia. Tetapi lewat cara kita mungkin
mungkin kita bisa merangkul orang dengan lemah lembut, kita bisa membawa orang pada pertobatan. Itu satu pekerjaan yang mulia, yang benar, penuh dengan kasih yang tulus. Saya rasa itu yang berkenan kepada Tuhan. Baik, kita tahan sampai di situ dulu Ibu Diaken. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Kristen.